요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도돼. Astaga, celaka. Kenapa gue sampai melupakan itu? Seharusnya kan gue sadar dan mempertimbangkan segala halnya. Memanglah ya, uang segalanya bagi gue. Apalagi masa taruhan ini. WK, botmat lah. Yang penting sekarang gue punya uang banyak. Ujar Laura yang tersadar akan segalanya. Itu saya boleh tidak menjelaskannya di rumah saja? Ujar Laura dengan nada yang terbata-bata dan tidak lupa pula menampakkan semua giginya yang putih mungil. Malam harinya, di ruang tamu Versailles Garden, Laura yang tidak bisa bersembunyi lagi di balik samarannya karena sudah dipojokkan oleh keempat lelaki yang siap mendengarkan beribu alasan yang akan Laura keluarkan. Dasar bocah nakal, kamu nipu kami. Saya kira kamu dimakan oleh Laura cantik, ujar Tristan yang mulai mengerti semuanya. Dimakan? Zombie kali, manusia makan manusia, ujar Laura yang mencerna kalimat Tristan. Benar, kali ini kamu sudah sangat keterlaluan Laura, ujar William yang mulai mengerjai Laura. Padahal dia sudah tahu bahwa Laura jelek adalah Laura yang cantik. Cih, mulai lagi nih bocah dramanya. Bukannya dia sudah mengetahui identitas gue lebih dulu, bahkan selalu memergoki gue. Dan sekarang dia masih saja menindas gue. Batin Laura yang merespon dengan tatapan mata ke William. Sudah, tidak apa-apa. Lain kali kalau mau menyamar lebih profesional lagi, biar kami tidak mudah mengenali kamu. Sudah, anggap saja semua ini adalah masa lalu. Lebih baik melupakan masa lalu dan memikirkan masa depan yang cerah. Secara kehidupan kamu bersamaku sayang, gombal Brandon, membuat ketiga pangeran muntah mendengarnya. Oh, tidak bisa digituin. Nanti nih anak orang bisa ngelunjak semena-menanya sama kita. Jadi hukuman apa yang pantas untuknya kali ini? Ujar Alfredo yang mulai mempermainkan Laura dan menolak perkataan Brandon barusan. Apa? Hukuman lagi? Wah, Hicks. Apakah ini potongan gaji lagi? Kalau begini bisa-bisa gaji gue habis gak jelas. Batin Laura yang sudah mulai menciut dengan kata hukuman. Tuan Alfredo, tolong jangan potong gaji saya lagi. Nanti gaji saya yang malam bakalan habis sia-sia. Kau sudah mencuri ciuman pertama saya, jadi jangan dengan gaji saya. Jelas Laura yang memeluk kaki Alfredo yang sedang duduk di sofa, meminta ampun pada Alfredo. Hah? Ciuman pertama? Yang benar tuh, kok bisa? Di mana dan kapan? Tanya Tristan yang juga duduk di sofa sambil senyum evilnya pada Alfredo. Alfredo, apa yang sudah kau lakukan? Tidak kusangka kau mencuri ciuman pertama pelayan kita ini, ujar William yang mulai mencurigai Alfredo. Alfredo, apa benar yang dikatakan oleh Laura? Kau sudah mencuri cium pertamanya. Kau memang lelaki yang tidak memiliki batasan, ujar Brandon menatap ke arah Alfredo dengan tatapan psikopat yang siap membunuh Alfredo. Ciuman? Ciuman pertama apa? Saya tidak mengerti maksudmu, ujar Alfredo yang berusaha menguatkan dirinya dan melindungi dirinya dari gadis polos yang selalu berkata jujur. Kebingungan Laura membuat dirinya seperti terlihat bodoh, yang dikiranya selama ini bukan seperti faktanya. Apa kamu melupakannya, Tuan? Sebelum menjadi pelayan, saya terjebur ke sungai dan kamu menyelamatkan saya. Dan kamu... Laura kebingungan menjelaskan fakta ingatan yang ada di kepalanya. William, Brandon, dan Tristan yang mendengarkan penjelasan Laura mulai mempermainkan Alfredo dan Laura. Apa gue tidak salah dengar Alfredo yang menyelamatkannya? Ujar Tristan yang meremehkan Alfredo. Lalu bagaimana nih ceritanya? Gosip Tristan dan William. Alfredo yang merasa terpojokkan melindungi dirinya dengan sangat kerja keras agar tidak ketahuan fakta yang sebenarnya. Mungkin kamu salah ingat.
Saya tidak pernah menyelamatkanmu. Jelas Alfredo yang menutup matanya, tidak berani menatap mata Brandon, William, Tristan, dan Laura. Dia tidak pernah menyelamatkan gue. Jadi siapa dong? Perasaan gue gak salah wajah. Sudah jelas-jelas dialah yang menyelamatkan gue. Tapi sekarang kenapa dia berlagak lupa? Dasar udang bersembunyi di balik batu, batin Laura, kebingungan yang menghantui dirinya. Atau jangan-jangan dia hilang ingatan atau... Sambung batin Laura yang berusaha berpikir siapa yang telah menyelamatkannya. Alfredo yang melihat Laura berpikir keras siapa yang menyelamatkannya. Alfredo pun mengalihkan pembicaraan. Sudahlah Laura, masalah kamu yang menipu kami belum selesai. Jangan alihkan ke yang lain yang belum jelas kebenarannya. Begini saja, kamu traktir kami di bar sana gimana? Ujar Alfredo yang mengalihkan pembicaraan. Baiklah tuan kalau begitu, ujar Laura. Hanya mentraktir 4 lelaki kaya, pasti tidak akan mengeluarkan banyak uang kan? Beruang VIP, sambung Laura. Alfredo, tidak usah mengelak, kamu kan yang menyelamatkan Laura. Goda William yang duduk di sebelah kanan Alfredo, yang berusaha membuat Alfredo yang berkata jujur. Kalau hanya ciuman pertama Alfredo juga. Goda Tristan yang duduk di sebelah kiri Alfredo. Lebih baik kamu mengatakan yang sebenarnya. Jangan berbohong, karena wajah kamu tidak akan pernah bisa berbohong. Ujar Brandon berkata ketus pada Alfredo. Alfredo yang mendengarkan rayuan 3 temannya ini untuk memaksanya mengatakan yang sejujurnya harus konsentrasi dan waspada. Jangan asal tebak, ujar Alfredo yang mendorong wajah William, Brandon, dan juga Tristan secara bersamaan karena terlalu dekat dengan wajahnya. Tok, 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 suara ketukan pintu. Suara ketukan pintu. Masuk, ucap William. Masuklah sebuah pelayan yang berpakaian terbuka dan berjalan mendekati William, yang menerima perlakuan yang menggoda di hadapan wajahnya, jelas tidak bisa dialihkan lagi. Alfredo, Brandon, dan Tristan yang melihat William seperti itu sudah biasa. Tuan William, persiapannya sudah selesai semua, ucap pelayan yang sedang menggoda William, tetapi menatap ke arah Alfredo. Saya mengerti, keluarlah. Pelayan itu pun mengecup bibir William sekilas dan berjalan meninggalkan ruangan yang ditempati para tuan muda. Waktu itu siapa yang menyelamatkan gue? Gue yakin banget dengan penglihatan gue kalau yang menyelamati gue adalah Alfredo. Di sisi lain, Laura yang masih memikirkan siapa yang sudah menyelamatkannya sambil duduk di meja sendirian tanpa memperdulikan keberadaan tuan mudanya. Iya, gue ingat jelas bahwa yang menyelamatkan gue waktu itu adalah Alfredo. Kenapa sih gue malah mikirin itu terus? Batinnya lagi, yang tidak bisa membohongi pikirannya lagi. Pikirannya yang kacau disadarkan oleh suara lelaki di belakangnya. Laura, apa kau sudah punya pacar belum? Kau sangat baik hati. Terima kasih cantik, ucap lelaki itu. Mari kita main bersama, boleh kan? Ucap lelaki satunya lagi. Laura yang tidak mengerti, seingatnya bar ini sudah dipesan khusus oleh tuan mudanya. Hanya tuan mudanya dan dirinya tanpa orang lain yang berada di bar ini. Ayo semuanya datang ke sini, teriak siswi lainnya yang membuat Laura menengok ke belakang. Terkumpul semua siswa-siswi yang sekolah di kampus Versailles. Laura, bukan hanya cantik, tapi juga baik hati ya, ucap siswi lainnya. Hah? What? Sejak kapan gue mengundang satu kelas? Bukannya gue hanya 4 iblis itu saja, kenapa semuanya bisa datang? Laura yang tidak bisa mempercayai masalah yang sedang menimpanya ini. Bukan ini masalahnya. Ketika Laura menyaksikan siswa-siswi yang sedang berpesta, Laura disadarkan oleh pelayan yang membawa hawa hitam pada dirinya. Permisi, Nona, silakanlah bayar tagihannya, ucap pelayan itu. Berapa? Ucap Laura dengan waspada. 30 juta, ucap pelayan itu dengan entengnya. Laura yang mendengar itu seakan jiwanya memaksa keluar dari raganya. Apa? 30 juta? Mau membunuh gue ya?
Dasar sial. Jika gue tidak membongkar penyamaran gue di kontes kecantikan itu, maka semua ini tidak akan terjadi dengan uangku. Sakit sekali hati ini, serasa habis putus cinta. Batin Laura yang bertubi-tubi, yang sangat berat melepaskan uang yang baru saja didapatkannya. Maritos, ucap seseorang yang sedang kelihatan kehilangan jiwa. Laura, apa kamu tidak apa-apa? Ucap lelaki yang menegurnya tadi kembali ada di hadapannya. Laura yang sangat kurang baik-baik saja akibat kehilangan uangnya sungguh seperti zombie. Aku tidak apa-apa kok, tenang saja, ucap Laura sambil berteriak dengan rambut yang berantakan dan meminum bir yang tumpah ke bajunya. 4 tuan muda itu pun keluar dari ruang VIP-nya, melihat pertunjukan yang sangat menyenangkan di dalam bar ini. Tidak usah berterima kasih padanya, ucap Alfredo yang menahan tawa akibat tingkah Laura. Lagi-lagi 4 lelaki brengsek ini selalu buat gue sial sepanjang harinya. Petin Laura yang melihat wajah 4 tuannya. Laura pun menjauh dari tempat duduknya. Mau kemana? Tanya siswa lelaki yang menegurnya di awal. Kamar mandi, ucap Laura dengan berjalan sempoyongan. Di sisi lain, Laura yang memiliki masalah lain. Ada juga orang yang merasa mempunyai masalah pada Laura. Kalian berdua ikuti dia, ucap gadis yang duduk dari jauh, melihat Laura menjauh dari mejanya. Baik, ucap temannya yang menerima perintah dari gadis yang berperilaku seperti bos ini. Ayo tos sebanyak-banyaknya, gumam Laura dengan berjalan yang sempoyongan, karena ia dalam keadaan mabuk berat. Berhenti manusia rendahan alias jablay, teriak Alia yang menghentikan langkah Laura menuju ke dalam kamar mandi. Laura menoleh ke belakang dan melihat keadaannya, yang kini tengah terkepung oleh 3 wanita yang selama ini tidak menyukainya. Kalian ini, ngapain sih berhentiin gue ke kamar mandi? Oh, kalian belum puas ya makan-makannya. Kalau begitu kalian boleh pesan lagi kok, ujar Laura dengan ekspresi wajah yang tidak bisa diartikan. Idih, siapa juga yang mau makan kali? Tidak disangka kamu berlagak jelek untuk mendekati peratuan muda kami, ujar Alia yang kini tengah melipat kedua tangannya di dada, sembari memasang wajah yang mengintimidasi. Hah, dasar tidak tahu malu kali kau, sahut teman Alia yang juga mengepung Laura, dan dengan posisi yang sama dengan Alia, melipat kedua tangannya di dadanya. Kenapa? Apa kalian iri dengan gue? Tanya Laura dengan wajah yang memerah dan tatapan yang tajam. Bagaimana bisa kami iri dengan gadis biasa seperti kamu itu? Jawab Alia yang tidak mau kalah dengan Laura yang juga menajamkan matanya. Berani sekali Anda mengatakan gue gadis biasa, teriak Laura sembari mengarahkan jari telunjuknya ke dadanya Alia dengan wajah yang jaraknya berdekatan. Terima kasih, ditunggu ya episode selanjutnya.